Nah, karena keterbatasan itulah manusia berpikir gimana caranya ngambil apa namanya buah gitu ya. Maka dia ambil alat misalkan bambu gitu kan berupa galah gitu ya untuk mengambil ini buahnya misalkan ya. Itu adalah keterbatasan awalnya sehingga dia menemukan teknologi. Jadi orang luar pun juga begitu. Nah, korelasinya dengan teknologi jaringan komputer adalah mereka memanfaatkan semuanya di situ termasuk teknik dalam komunikasi. Ketika kondisi salju tidak bisa keluar resikonya adalah nyawa gitu ya. Mungkin apa namanya bisa jadi kedinginan, hipotermia gitu ya, pendingin apa jaket pendingin, mantel pendingin kurang tidak cukup untuk melindungi tubuh misalkan. Bisa mati beku gitu kan di luar ya. Akhirnya mereka berpikir bagaimana kegiatan di negara-negara yang ada 4 musim itu kayak di Eropa gitu, Perancis salah satunya itu bisa tetap berjalan gitu ya. Nah kalau kita hidup di Indonesia pasti beda gitu ya. Indonesia kita paling hanya ada 2 musim, musim hujan sama musim panas aja, musim kemarau gitu ya. Artinya tidak ada hal yang mungkin ada apa cuaca yang ekstrim sekali, apalagi di Indonesia gitu ya. Paling dingin untuk apalagi di Madura gitu ya, paling dingin masih di taraf dingin 25 derajat itu pun masih aman gitu ya. Tidak sampai mendekati minus atau mendekati nol gitu ya. Tidak sampai beku. Atau kalaupun panas tidak seperti di Arab Saudi gitu ya. Paling 35, 47, 37 gini kan mungkin mungkin agak susah yang nyampe 40 itu masih agak susah kalau di Madura ya. Mungkin karena masih banyak pohon, masih lingkungannya masih bagus gitu ya sehingga panas pun juga tidak seperti di Arab Saudi. Katanya kalau di padang pasir itu kalau musim haji kadang infonya bisa tembus sampai 52 derajat gitu ya panasnya. Sehingga untuk keluar dari rumah itu kadang perlu sesuatu inovasi. Gimana caranya? Gimana alatnya gitu ya. Jadi sama seperti perkembangan teknologi yang ada saat ini itu karena faktor sebuah kehidupan yang memaksa manusia untuk berpikir gimana jadinya ketika tidak menggunakan alat ini gitu ya. Nah, termasuk dalam jaringan ini. Makanya kita selaku apa insan pelajar atau cendekiawan yang ada masih di strata 1 kita diwajibkan untuk mempelajari teori yang ada dulu, termasuk di sini gitu ya. Jadi kalau pengertian dari jaringan dari routing ini sendiri adalah komunikasi antar jaringan. Jadi ada suatu lingkungan jaringan yang besar, bagaimana bisa dikomunikasikan dengan jaringan yang lain gitu ya. Nah, tujuan utama dari routing ini adalah untuk mengoptimalkan efisiensi pengiriman data, meminimalkan waktu latensi, dan memastikan bahwa paket data tiba dengan aman di tujuan, gitu ya. Makanya belum pernah ada kejadian data itu nyasar ke kita, belum ada ceritanya. Karena yang bekerja adalah komputer, komputer itu konsisten, tidak bisa disogok, tidak bisa. Jadi kalau A ya A, kalau ya B gitu ya. Beda dengan manusia gitu. Kalau manusia itu faktor capek bisa berubah gitu ya. Faktor mood perasaan bisa berubah. Tapi kalau komputer nggak ada. Paling kalau sudah tidak apa namanya sudah tidak konsisten akhirnya berarti sudah dianggap error dan sudah waktunya diganti kan gitu kalau alat gitu ya. Nah, eh, tujuan dari routing itu tadi jadi memetakan paket supaya nyampe ke tujuan. Gampangnya kan begitu. Misalkan kita kirim paket data, kirim email dari Indonesia ke Arab Saudi. Ya kalau kita kirim parcel gitu kan bisa berhari-hari gitu kan ya. Kalau atau kita berangkat ke sana mungkin paling cepat 10 sampai 12 jam gitu ya nerbang. Kalau jalan kaki seperti yang sekarang maraknya jalan kaki ya, dari mana tuh Mekah begitu ya, itu 3 bulan gitu. Bayangkan kan ya, butuh waktu yang sangat lama sekali gitu ya. Tapi kalau dengan email gimana? Ya paling email diklik sekarang berapa detik kemudian udah nyampe di tujuan. Kita konfirmasi telepon udah nyampe, oh ya diterima emailnya gitu ya. Wah cepat sekali berarti ya. Saking sudah ada terjadi interkoneksi antar negara di dunia dengan adanya teknologi wide area network tadi ya. Nah ternyata nyampe gitu ya, nyampe paket kita ke tujuan, ke teman kita yang ada di Arab Saudi. Mungkin di sini banyak ya yang punya teman di Arab Saudi, ada yang merantau,
ada yang jadi mutawif gitu ya, Saudi aja. Karena orang Madura ya kebanyakan merantaunya ke sana gitu ya, atau ke Malaysia yang paling dekat. Nah, itu aja kita kirim paket cepat sekali gitu ya. Bahkan tidak salah gitu ya. Artinya tidak masuk ke orang yang tidak kita inginkan. Tapi pasti ke tujuan. Karena apa? Karena protokolnya atau aturannya jelas. Makanya ada aturan routing di situ atau protokol routing. Misalkan protokol yang paling sederhana dalam mengirim email apa? Yang bisa kalian pahami. Pertama mungkin kalian sadar bahwa kalau mau kirim email ada aturan atau protokol di mana kita harus menulis email tujuan, kan begitu ya. Nah, dengan kita mematuhi aturan tersebut, berarti kita sepakat bahwa email yang kita kirim itu pasti ke tujuan yang kita tuju dengan kita menginputkan email tersebut. Nah, itu adalah alamat. Ibaratnya kita mau kirim paket dari sini ke Lamongan misalkan, kan kita harus menulis tuh. Misalkan teman kita di sana namanya Arif misalkan. Arif alamat apa perumahan apa di Lamongan, kan itu harus jelas tuh. Itu adalah aturan yang harus berlaku. Tanpa itu maka kurir paket tidak akan mau mengirim. Sama dengan email. Email tanpa ada email tujuan maka tidak akan mau mengirim karena ada aturan ya. Jadi pahami aturan-aturan itu. Jadi di dunia itu segala sesuatunya ada aturan mainnya begitu ya. Termasuk cara hidup pun juga ada cara mainnya. Cara menyelesaikan tugas ada caranya kan begitu. Cara mengerti tentang jaringan komputer ada caranya, ada protokolnya. Jadi pertama sebelum kalian masuk ke suatu proses, lengkapi dulu kira-kira apa yang perlu dicapai begitu ya, sehingga semua keinginan kita itu bisa tercapai. Makanya ada kalau di pesantren-pesantren itu ada makolul kaul atau mungkin bahasa istilah atau ibaratnya pepatah Arab gitu ya, menulis iltizamun nidam asasun najah kan begitu ya. Jika kita ingin suatu kesuksesan maka kita harus mengikuti aturan apa begitu ya. Kurang lebih pengertiannya. Artinya dengan adanya aturan atau protokol yang berlaku dalam teknologi itu insya Allah akan membuat proses dari teknologi itu maksimal. Contoh dalam pengiriman email. Email tidak akan nyasar ke email orang lain ketika kita benar cara menginputannya. Misalkan email tujuan dimasukkan dengan benar, judul email diisi, kemudian pesannya diisi juga gitu ya. Pasti nyampe gitu ya. Pada dasarnya routing melibatkan penggunaan protokol routing. Nah, ini sudah masuk nih ke aturannya. Jadi routing itu tidak berfungsi sebagaimana tidak pas otomatis berfungsi tanpa ada yang ngatur gitu ya. Jadi maka routing itu harus diatur supaya sesuai dengan tujuannya. Harus ada aturan yang berlaku. Nanti akan dibahas nih satu-satu nanti. Jadi protokol routing yang digunakan oleh router untuk mengambil keputusan tentang rute terbaik untuk mengirimkan paket data. Jadi ada penggunaan protokol routing yang nantinya akan digunakan sebagai protokol routing terbaik ya. Kira-kira nanti lewat mana? Router adalah perangkat khusus yang berperan sebagai gateway antara beberapa jaringan. Jadi dalam sebuah organisasi lingkup jaringan kecil itu ada yang namanya router di situ, yang dijadikan sebagai pintu masuk atau pintu keluar. Ibaratnya portal gitu ya. Jadi gambarannya ada nanti seperti apa. Yang penting kalian tahu dulu tentang istilah-istilah yang ada dalam protokol routing atau dalam routing system. Nah, prinsip kerja routing itu seperti ini ya. Di mana pada dasarnya routing melibatkan penggunaan protokol routing yang digunakan oleh router untuk mengambil keputusan tentang rute terbaik untuk mengirimkan paket datanya. Jadi kalian bayangkan aja, di dunia itu, ya, di dunia itu jaringan tuh anggap sudah sekompleks ini gitu ya. Apalagi seiring dengan bertambahnya manusia, semakin bertambah orang, semakin tambah perangkat gitu ya. Nambah orang lagi, tambah perangkat lagi, semakin menyebar, semakin seluruh permukaan bumi kayaknya sudah tidak lepas dari manusia gitu ya. Pasti di semua tempat tuh ada manusianya. Dan semua tempat pasti sudah ada yang memiliki ya sekarang ya. Nah, dengan kondisi perkembangan kehidupan manusia yang semakin besar itu mungkin kita bisa bayangkan seberapa kompleks besarnya jaringan komputer yang sudah ada di dunia gitu ya.
Makanya prinsip kerjanya seperti ini, seperti yang ada di gambar ini. Di mana dia ada skema, ada yang dijadikan sebagai teknik pusat untuk melakukan kontrol. Jadi ini untuk jaringan backbone ya, untuk jaringan atas, di mana di sini melakukan komunikasi antar backbone. Ini yang berperan nanti protokol routing itu. Dari kemana kemana. Misalkan contoh dari regional office, dia mau berkomunikasi melalui ke corporate office misalnya sebelah sini. Jadi dia bisa banyak jalur dia bisa gunakan. Misalkan secara logika sederhana, mungkin dia akan mengambil jalur terpendek. Misalkan dia akan melalui apa namanya dari regional office ke sini ya, ke router yang di sini, kemudian akan mengarah ke router yang sebelahnya lagi, dan akan keluar ke router yang menuju ke corporate office, kan begitu cara gampangnya. Tapi bisa jadi kalau misalkan antara router yang di sini ya, router kelihatan ya kalau saya kasih tanda. Jadi saya coret-coret aja. Jadi router yang di sini ini, misalkan putus di tengah-tengah, misalkan ya seperti ini, ya, maka dia akan melakukan perpindahan jalur ke sini dia, baru ke sini. Jadi estimasinya kan secara gampang kan dari sini ke sini gitu kan ya. Nah, routing itu bisa memungkinkan komunikasinya dari sini ke sini, baru ke sini gitu ya. Tergantung dengan kondisi. Makanya nanti kita akan kenal dengan routing adaptif dan lain sebagainya. Atau backup routing dan lain sebagainya kita akan dibahas di bawah. Jadi intinya prinsip kerja routing itu adalah menentukan rute. Kemana rute itu akan berjalan, begitu ya. Baik, berikutnya langkah kerja routing. Langkah kerja routing itu gimana? Mulai dari awal dia mengirimkan paket routing hingga dia paket itu sampai ke tujuan. Nih, ada berapa langkah nih? Ada sekitar 7 ya, 7 langkah. Pertama, identifikasi tujuan. Jadi pertama yang dilakukan oleh router atau perangkat router ya, atau algoritma routing yang ada pada router tersebut akan melakukan identifikasi tujuan. Nah, dia akan mengirim data tersebut. Pasti dibaca dulu tuh lampiran filenya. Jadi ini akan dikirimkan ke Arab Saudi misalkan. Nah, diidentifikasi dulu sebelum dikirim tuh, dicek apakah ada jalur dari Indonesia, dari Madura ke Arab Saudi. Dicek komunikasinya melalui backbone, melalui apa namanya, melalui ISP. Oh, ketahuan ada masih jalurnya sampai ke Arab Saudi. Sehingga di situ apa namanya, terbentuk jalurnya dari mana saja misalkan. Oke, dari Madura ke Surabaya, Surabaya ke Jakarta, dari Jakarta keluar ke Singapura dulu misalkan. Dari Singapura mungkin bisa langsung komunikasi ke India baru ke Saudi Arabia. Misalkan begitu ya jalurnya, misalkan. Ini hanya contoh. Atau bisa lewat jalur lain, karena bisa jadi lewat Jepang dulu kan begitu. Lewat negara-negara yang bisa dilewati. Nah, itu adalah proses identifikasi awal. Ngecek apakah tujuannya ada. Kalau ternyata dari identifikasi tujuan aja sudah gagal misalkan, artinya tujuan tidak ditemukan di seluruh dunia, tidak ada tujuan yang dimaksud, maka dari situ aja langsung ditolak oleh sistem. Dianggap tujuan Anda tidak ada atau destination not found misalkan dalam bahasa Inggrisnya. Nah, ketika proses identifikasi tujuan kelihatan misalkan destination found atau tujuan ketemu misalkan ada di Arab Saudi, maka proses yang kedua adalah pemilihan jalur. Nah, dia akan melakukan pemilihan tuh. Apakah lewat tadi misalkan Surabaya, Jakarta, kemudian ke Singapura, kemudian kemana hingga ke Arab Saudi misalkan. Atau lewat yang lain, misalkan lewat dari Madura ke Kalimantan, Kalimantan ke Malaysia, kemudian ke ke Thailand gitu ya, Thailand ke Jepang dulu misalkan. Di situ baru ke Cina, masih muter-muter, baru ke Arab Saudi misalkan. Nah, akhirnya itu adalah pemilihan jalur. Nah, biasanya dalam algoritma pemilihan jalur, protokol routing itu ada beberapa algoritma yang diterapkan. Termasuk salah satunya adalah algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra itu adalah menentukan rute terbaik dan terpendek. Jadi dari mana dulu?
Jadi contoh kita mau jalan dari Aren Ancor ke UIM contohnya, kan banyak jalur tuh ya. Bisa dari lewat Basar, bisa lewat Jalan Gazal, Jalan Gahayu, bisa lewat Palengan dan lain sebagainya. Nah, setelah ketemu setelah jalurnya udah ketemu, maka dia akan mengupdate tabel routing. Tabel routing itu berisi apa? Berisi daftar perangkat atau backbone yang akan dilewati. Kan begitu. Ibaratnya kalian mau ke mana ini? Mau ke Jakarta dari Madura, mau mudik gitu ya. Jadi kalau kemarin ada yang pulang dari Jakarta ke Madura mudik, sekarang ada yang orang Madura yang asli Jakarta dari Madura mau mudik, kan ke sininya mondok misalnya, tadi pesantren mau mudik ke Jakarta. Dia kan sudah mengidentifikasi dulu dan ketemu lewat mana lah, lewat terminal mana aja ini. Nanti kalau ke Jakarta misalkan Pemekasan, Sampang, kemudian langsung ke Surabaya atau Bungur. Dari Bungur langsung jurusan Jakarta atau jurusan Semarang dulu baru ke Jakarta misalkan. Nah itu kan udah jelas tuh update routingnya, diupdate tuh di tabel. Jadi tabel pertama berisi terminal Pemekasan, tabel kedua berisi terminal Sampang, harus harus berhenti di Sampang. Kemudian terminal ketiga terminal Bungwasih misalkan. Kemudian yang keempat terminal Semarang, kemudian kelima baru terminal di Jakarta. Nggak tahu di Jakarta apa terminalnya. Misalkan ya begitu ya. Nah, dia akan mengikuti jalur paket atau mengirim paket data itu sesuai dengan tabel yang sudah ditentukan. Tabel jalur tadi. Makanya rutenya untuk mencapai ke tujuan, sampai ke tujuan, itu akan menyesuaikan dengan tabel yang sudah dibuat. Nah, bagaimana semisal di tengah jalan nggak jadi, Pak, misalkan. Di tengah jalan misalnya di cancel dan dirubah. Ya, ini akan dirubah lagi dari awal gitu ya, diupdate. Bedanya kalau ini karena prosesnya cepat atau tidak perlu naik bus gitu ya, maka langsung diganti aja dari awal dan dikirim ulang kalau di routing. Tapi kalau kita sedang di perjalanan, misalkan nyampe Bungurasi kita berubah, nggak jadi ke Jakarta, kita ke Jember aja, misalkan. Berarti kan dirubah tuh ke selanjutnya. Berarti apa tabel berikutnya? Bukan ke Semarang, tapi ke mana? Probolinggo dulu, misalkan, baru ke tujuan, misalkan. Jadi akan berubah nih tabelnya, sehingga dia akan berjalan sesuai dengan terminal yang masuk ke tabel tersebut. Nah, setelah jalur sudah dibuat, tabel routing sudah dibuat, maka proses pengiriman terjadi. Jadi ada proses pengiriman paket tuh. Nah, proses pengiriman paket itu disesuaikan dengan kemampuan data rate system. Jadi data rate kemampuannya berapa dalam hitungan detiknya. Makanya kalau kita mendownload sebuah file yang besar itu kadang kita membutuhkan apa namanya informasi yang besar begitu ya, atau butuh waktu yang lama, proses downloadnya, proses uploadnya begitu ya, agak sedikit butuh waktu yang agak lama karena di situ apa namanya sesuai dengan proses paket yang dikirim. Kalau paketnya cepat sedikit, maka dia akan semakin cepat begitu prosesnya. Nah, setelah proses pengiriman paket data itu apa namanya tercapai, maka dalam routing ada aturan bagaimana pemuatan ulang TTL. TTL ini adalah time to live. Jadi paket itu ada masa berlakunya. Jadi tidak semua paket yang dikirim itu dianggap aktif begitu ya. Bisa jadi di tengah jalan karena terlalu lama loadingnya atau jalur internetnya terlalu rame gitu ya, sehingga kadang ada proses pengiriman gagal, bisa jadi begitu karena sibuk misalkan, karena jalurnya trafiknya sibuk misalkan, itu bisa jadi terjadi begitu ya. Contoh misalkan di detik-detik terakhir kita melakukan proses akademik, contohnya kita pakai SIMAT itu kayak kita mau update data kita aja di SIMAT kadang apa namanya nggak jadi apa lama gitu ya, bahkan halaman halaman tampilannya nggak keluar-keluar gitu ya. Bahkan bisa jadi request time out gitu ya bunyinya ya, karena begitu. Sudah ketahuan jalur kita mau kemana. Contoh kita mau akses SIMAT gitu ya. Tapi karena
proses pengiriman data dari server SIMAT ke pengguna itu melebihi waktu yang ditentukan, katakanlah estimasi kalau dia posisi normal itu 1 detik sudah tampil semua misalkan, tapi ternyata eh, apa ada aturan di situ, misalkan toleransinya sampai 3 sampai 5 detik gak muncul, itu dianggap request timeout. Sama dengan ini, dengan pengiriman data. Jadi ada istilahnya time to live. Time to live itu merupakan waktu di mana paket itu akan diteruskan ke jalur rute. Jadi kalau misalkan nanti time to live-nya habis, maka paket tersebut akan di drop begitu ya. Nah, proses dalam pengiriman ini akan, jika ada lebih dari satu hop atau banyak hop ya, banyak hop itu maksudnya lompatan atau banyak terminal tadi. Contohnya mau dari Pamekasan ke Jember itu kan banyak terminal. Bedanya kalau ini kan komunikasi dalam satu arah, dalam satu hop. Kalau banyak hop maka proses itu akan dilakukan dari proses 1 sampai 5. Berarti dari identifikasi sampai ke nomor 5, proses pemuatan ulang time to live. Jadi berulang-ulang hingga akhirnya paket itu selesai dan diterima di penerima. Jadi gitu ya, terus menerus. Ini adalah langkah kerja routing modelnya. Ada sekitar 7 langkah yang bisa diproses dalam pengiriman data. Berikutnya, jenis routing ya. Jenis routing ini ada 6. Pertama ada static routing, dynamic routing, ada default routing, policy based routing, multipath routing, ada adaptive routing. Yang pertama tentang static routing. Nah, static routing sendiri adalah proses setting router jaringan menggunakan tabel routing yang dikonfigurasikan secara manual oleh network administrator. Jadi network administrator yang menentukan sendiri kemana lewat mana gitu nih. Contoh ini, contoh gambar tabel di sebelah kanan. Jadi ditentukan misalkan, jadi router 1 yang akan dilewati pertama IP-nya sekian, gitu ya. Dan router 2 IP-nya sekian. Jadi ditentukan nih di input. Jadi PC 1 untuk nyampe ke PC 2 itu, jadi harus melewati beberapa interface ini, gitu ya. Itu ditentukan. Tapi dilakukan secara manual oleh network administrator. Jadi diatur di dalam routernya, di dalam routingnya. Ada routing manual. Biasanya kalau yang seperti ini tersedia di operating system. Contohnya di Mikrotik itu ada routing manual seperti ini, bisa diatur gitu ya. Caranya gimana? Seorang administrator jaringan akan mengisi setiap entry dalam forwarding tabel di setiap router yang terhubung pada jaringan tersebut. Mereka harus memasukkan atau menghapus rute statis jika adanya perubahan topologi. Cuman tidak efektifnya itu atau tidak dinamisnya kalau yang statik ini, jika ada perubahan. Jadi misalkan tiba-tiba ada perubahan perangkat yang diganti atau perubahan jalur secara tiba-tiba, maka harus dikonfig ulang dari awal. Itu kelemahannya. Tapi kelebihannya kalau untuk yang routing statik ini biasanya dari segi keamanan lebih bagus ya. Karena bisa jadi tidak semua orang bisa lewat di jalur ini. Karena biasanya routing statik seperti ini diatur oleh network administrator yang memang sudah ditentukan dari awal jalurnya. Jadi jalurnya lewat sini begitu ya. Jadi tidak bisa diintervensi oleh pihak luar, karena biasanya static routing ini hanya dipakai oleh jaringan terbatas. Kemudian yang kedua ada dynamic routing. Dynamic routing sendiri itu macam-macam ya. Ada EGP, ada IGP, ini bisa jelaskan. Pertama, routing dynamics dulu adalah jenis router yang mampu membuat tabel routing secara otomatis berdasarkan lintas jaringan dan router yang terhubung. Jadi karena tadi di proses kedua ada identifikasi jalur, itulah di sini terbentuknya proses dynamic routing. Jadi ketika identifikasi jalur dari sini ke Arab Saudi misalkan, itu diidentifikasi dulu kemungkinan dia lewat itu dari mana saja. Nah, dari data yang dibawa itu nanti akan dihimpun dalam tabel routing, sehingga dia nanti akan bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi. Misalkan proses pengiriman lewat jalur India harus terputus. Jadi apakah data yang sedang dikirim harus putus juga? Kalau bisa tidak, kan begitu. Karena apa?
karena bisa dialihkan melalui router yang lain, misalkan routing yang melewati negara tetangganya selain India, misalkan untuk nyampe ke Arab Saudi lewat Mesir misalkan, atau lewat mana yang lebih apa namanya, lebih dekat, misalkan begitu ya. Nah, itu berkat kerjasama dari berbagai routing loh ya. Jadi adanya routing dinamis ini banyak sekali. Contohnya digambar di atas nih. Nah, dari mana prosesnya routing dinamis bisa tercipta? Kita ngomongnya bukan di level pengguna ini ya, tapi di level backbone. Jadi ini anggap ini adalah apa namanya, perangkat yang mengkomunikasikan antar DSP, antar antar jaringan, antar antar apa, antar tower begitu ya. Anggap saja begitu. Di mana di sini diatur posisi pendistribusian beberapa protokol routing yang sudah ada. Nah, kayaknya nanti kalian bisa belajar ini protokol RIP itu apa sih, IGRP itu apa, EGRP itu apa, OSPF itu apa. Jadi perlu kalian pelajari dan dalami tekniknya seperti apa. Supaya nanti ada bahan nih buat TA gitu ya. Misalkan TA nanti mau implementasi RIP dan IGRP dalam sebuah jaringan otonomus wilayah yang apa namanya, terpencil misalkan di pedesaan atau di pinggiran negara misalkan, itu gimana implementasinya gitu ya. Makanya gampangnya sih begitu. Jadi pelajari dulu teori yang ada, kemudian implementasi kalau mau dibuat tugas akhir. Jadi contoh gini ya. Nah, untuk protokol sendiri, jadi ada kegunaannya di sini ya. Di situ dynamic dynamic protokol itu ada apa namanya? Ada beberapa pembagian. Dia ada protokol internal, ya, interior gateway, kemudian ada protokol eksterior. Eksterior ini adalah protokol yang menghubungkan antara autonomous. Misalkan ini ibaratkan sebuah kampus gitu ya. Ini kampus, katakanlah kalau di Madura ini adalah UIM, satunya Trunojoyo misalkan ya. Jadi berkomunikasi lewat jalur luar. Di UIM sendiri di internal ada jaringan sendiri, infrastruktur misalkan. Untuk yang di dalam sendiri nanti bisa milih nih protokolnya, bisa pakai RIP, IGRP, dan lain sebagainya. Kalau yang eksterior nanti bisa memilih BGP misalkan, artinya yang menghubungkan antara UIM dengan Trunojoyo bisa pakai protokol eksterior. Nah, dari eksterior sendiri, ya ini ada beberapa bagian ya. Jadi untuk yang interior atau disingkat menjadi IGP, IGP adalah protokol dinamis yang digunakan dalam satu sistem autonomous system ya, atau sistem otonom dalam satu lingkup atau lingkungan di situ yang punya aturan. Adalah di Indonesia sendiri. Jadi pasti Indonesia dengan Malaysia walaupun berdekatan kan pasti beda otonom gitu ya. Otonomi daerahnya berbeda. Aturan yang berlaku di daerahnya juga berbeda. Sehingga untuk berkomunikasi untuk Indonesia saja bisa menggunakan protokol interior. Jadi protokol yang berlaku di satu otonom, satu wilayah gitu ya. Kemudian kalau untuk berkomunikasi di era eksterior ya. Eksterior itu adalah komunikasi antar negara, misalkan Malaysia dengan Indonesia. Jadi nanti ada pilihan ininya, pilihan protokol yang bisa digunakan. Contohnya di sini BGP gitu ya. Di mana EGP sendiri adalah protokol dinamis yang digunakan untuk pertukaran informasi antar AS atau autonomous system ya, yang berbeda di internet saat melakukan interkoneksi antara ISP atau penyediaan layanan internet. Nah, ada pertanyaan, Pak, kenapa kok tidak pakai protokol RIP aja untuk eksterior? Kenapa nggak pakai RIP gitu ya? Ya nggak bisa, karena untuk yang eksterior ini adalah bagaimana melakukan sinkronisasi antar aturan yang berbeda. Jadi memang segala algoritma yang dibuat ini memang sudah ada peruntukannya. Jadi yang RIP khusus interior begitu ya. Untuk di bawah satu otonom. Adalah di internal Indonesia sendiri. Karena Indonesia sendiri punya aturan. Atau misalkan Indonesia melarang keras judi online misalkan, berarti kan otomatis di Indonesia judi online sebisa mungkin kan diblokir gitu ya.
Tapi belum tentu judi online yang ada itu diblokir di Malaysia atau mungkin di Singapura gitu ya. Jadi kita tidak bisa mengintervensi sesuatu yang ada di negara lain gitu ya. Jadi di Indonesia kita sendiri misalkan diatur melalui jaringan. Makanya yang tepat kalau untuk interior kita bisa menggunakan beberapa pilihan protokol routing. Kalau untuk eksterior juga sesuai dengan protokol routing yang ada. Kemudian perbedaan statis dan dinamis. Untuk routing statis, tabel routing dibuat dan dihapus secara manual oleh administrator, cocok untuk digunakan jaringan skala kecil, tidak banyak membutuhkan resource, lebih aman, tidak menggunakan protokol routing, artinya tidak ada protokol routing ya di sini ya, karena routingnya manual, berfungsi pada protokol IP, kemudian router tidak dapat membagi informasi routing. Kalau untuk yang routing dinamis, untuk perbedaan yang pertama, tabel routing dibuat dan dihapus secara otomatis oleh protokol routing. Artinya namanya dinamis gitu ya. Berubah-ubahnya sesuai dengan kondisi atau adaptif terhadap lingkungan jaringan. Misalkan tiba-tiba putus di tengah jalan, maka sistem akan berpikir. Jadi ibaratnya yang sudah ada artificial intelligence-nya itu ada di bagian routing dinamis. Cocok untuk jaringan skala besar. Untuk jaringan skala besar antar negara, antar wilayah, maka yang cocok kita menggunakan routing dinamis. Jangan memaksakan sesuatu harus menggunakan routing statis gitu, karena nanti akan kerepotan sendiri. Kemudian bisa melibatkan banyak resource. Bahkan sebesar Indonesia pun bisa hanya menggunakan satu routing dinamis, sudah cukup begitu ya. Dengan estimasi jumlah pengguna masyarakat di Indonesia kan sekitar hampir 300 juta jiwa. Katakanlah separuhnya gitu ya. 50%, 150 juta aja udah berapa manusia itu yang pakai. Tapi di situ namanya juga lingkup yang besar pasti kurang aman gitu ya. Contoh antara di kamar dengan di mall atau di pasar pasti lebih aman di kamar gitu ya. Kita nyimpan sesuatu daripada kita nyimpan di pasar. Kemudian menggunakan protokol routing. Ada protokol routingnya sudah kalau yang dinamis. Jadi tidak perlu kalian buat, tinggal implementasi aja. Contohnya RIP, OSPF dan sebagainya itu tadi. Kemudian berfungsi pada inter-routing protokol, hanya pada inter-routing. Kemudian routing membagi informasi routing secara otomatis. Jadi sesuai ya, kondisi lingkungannya berubah begini, maka otomatis akan berubah. Termasuk informasi routingnya. Ini nanti akan routing kemana, akan melewati jalur mana, itu bisa berubah-ubah sendiri. Karena yang setting dinamis. Nah, ini adalah penjelasan-penjelasan mengenai jenis-jenis routing tadi. Ada routing default. Routing default ini adalah biasa digunakan ketika tidak ada entry spesifik di tabel rute sebuah router untuk tujuan tertentu. Router akan mengirimkan semua paket data ke tujuan tersebut melalui jalur default, yaitu antar muka keluar standar yang ditentukan oleh sebelumnya oleh administrator. Jadi routing default itu biasanya disetting kayak routing manual. Jadi sudah diatur sendiri oleh network administrator. Jadi pada saat pengiriman paket dia tidak akan perlu melakukan identifikasi jalur lagi karena dia akan mengirim sesuai dengan jalur yang sudah ditentukan sebelumnya oleh network administrator. Kemudian yang kedua ada policy based routing. Policy based routing ini memungkinkan pengaturan-aturan khusus pada router berdasarkan kriteria tertentu seperti alamat IP, sumber atau tujuan, aplikasi atau jenis layanan, dan metrik lainnya. Ini membantu administrator jaringan mengontrol lintas data agar sesuai dengan kebijakan bisnis atau keamanan tertentu. Ada istilahnya policy based routing, di mana ada aturan di situ yang menjadikan routing itu lebih aman begitu ya, dengan cara mengidentifikasi beberapa hal. Contohnya di sini mengidentifikasi alamat tujuan atau sumbernya dari mana gitu ya. Contoh ketika kita mengirim data ke tujuan yang kurang aman, maka biasanya sistem itu akan memberikan peringatan atau notifikasi bahwa sistem yang ada tuju itu tidak aman begitu ya. Sehingga kita harus memikirkan lagi apakah betul tujuan kita, apakah sudah betul atau tidak begitu ya. Kemudian hal ini juga bisa membantu administrator juga, jadi tidak perlu mantengin sistem gitu ya. Network administrator itu adalah orang yang melakukan pekerjaan dalam jaringan komputer, itu tidak perlu sesering mungkin melakukan pengecekan. Cukup ada sistem policy based routing ini sudah bisa memberikan intervensi terhadap proses routing yang terjadi pada
jaringan tersebut. Kemudian ada multipath routing. Multipath routing memungkinkan pemilihan lebih dari satu jalur atau jalur alternatif terbaik menuju tujuan tertentu pada suatu waktu tertentu, sehingga meningkatkan throughput dan redundansi koneksi dalam jaringan. Jadi supaya fasilitas atau jaringan koneksi semakin fleksibel dan bagus, layanannya semakin bagus, maka ada teknik multipath routing, di mana di situ ada penentuan jalur backup. Nah, jalur backup tadi contoh yang saya berikan, kalau mau ke Jakarta, misalkan routingnya ada banyak hal, banyak untuk untuk misalkan naik bus misalkan ya, bisa lewat jalur Pantura atau bisa lewat jalur selatan. Tujuannya tetap sampai ke Jakarta, tapi tergantung dengan rutenya kan begitu. Ada multipath jalur. Supaya apa? Supaya seandainya di tengah jalan terjadi kerusakan jalur, katakanlah jalur Pantura tiba-tiba mogok misalkan ya, mogok total atau macet total, maka kita masih punya alternatif jalan untuk bisa melewati jalur selatan walaupun lebih jauh gitu ya, tapi estimasinya lebih cepat nyampe gitu ya, karena di sana identik jalurnya itu cepat atau tanpa halangan misalkan seperti itu multipath routing. Jadi dalam routing itu ada sistem penentuan jalur alternatif. Kemudian ada adaptive routing ya. Adaptive routing ini merupakan jenis teknik di mana perangkat atau router mampu menyesuaikan diri terhadap kondisi-kondisi dari lingkungan di sekitarnya, serta kemampuan sistem sendiri. Meliputi algoritma adaptif seperti Bellman-Foote sama Cognition Control ya. Jadi ini adalah adaptive routing. Adaptive routing ini lebih intelijen ya, lebih cerdas lagi, dan lebih smart lagi ya. Adaptive routing ini artinya routing itu akan menyesuaikan dengan kondisi dalam jaringan. Yang pasti mungkin dalam jaringan luas atau wide area network sudah pasti ada yang namanya adaptive routing. Jadi misalkan nih menemukan sebuah terminal yang atau router yang mungkin konsumsi dayanya rendah gitu ya, supaya tidak boros, atau mungkin sumber powernya itu rendah, hanya menggunakan baterai. Gimana supaya nanti tidak boros ketika kita melewati data lewat situ? Maka kita harus membuat adaptive routing, sehingga untuk data-data besar mungkin tidak diperbolehkan lewat jalur situ misalkan. Jadi contohnya seperti itu ya. Jadi ada aturan-aturan adaptif di situ. Membuat sebuah aturan yang masih kompleks dan mungkin agak sedikit kaku dibuat lebih fleksibel dengan aturan-aturan cerdas yang bisa diciptakan di tahun-tahun terakhir, termasuk dalam adaptive routing, di mana dalam penentuan routing dinamis yang diberikan oleh sistem bisa menyesuaikan terhadap kondisi lingkungan. Jadi kalau lingkungannya misalkan tiba-tiba infrastrukturnya rusak atau jalur koneksinya putus, maka adaptive routing ini akan berpikir supaya bagaimana routing baru diciptakan, sehingga data yang dikirimkan itu tidak macet di situ ya, tidak dikembalikan ke pengirim, tetap dikirim dan nyampe ke tujuan. Apalagi sekarang kondisi lingkungan di jaringan internet itu penggunanya sudah sangat besar dan masif, sehingga untuk penentuan adaptive routing itu sangat perlu ya. Selain multipath tadi, adaptive routing ini menjadi solusi terhadap semakin banyaknya pengguna jaringan di internet. Baik, itu adalah beberapa hal yang mungkin bisa difahami tentang teori dari routing itu. Nanti untuk teori detailnya mengenai routing yang sudah disebutkan, algoritma routing, routing interior sama eksterior, itu nanti akan ada, insya Allah akan ada pembahasannya masing-masing. Contoh seperti BGP itu seperti apa gitu ya, algoritmanya seperti apa, insya Allah nanti akan ada pembahasan tersendiri. Nah, di sini ada beberapa, ada satu perintah yang mungkin bisa dicoba gitu ya, bisa dicoba untuk melakukan tracer ke beberapa jalur ya, yang bisa kita gunakan yang tampil di layar adalah jalur di mana beberapa perangkat yang akan kita lewati. Atau di sini adalah tracing route tracing route ke servernya uim.ac.id, di mana
UIM.ID ada IP servernya adalah 172.172.67.214.16. Nah, kemudian kita request dari komputer kita sendiri, ini contohnya komputer saya, sampai ke 127 itu ada berapa hop yang akan kita lewati. Ternyata sistem sudah membaca, di situ ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 lompatan atau ada 9 list di sini. Ada 9 perangkat yang akan kita lalui, tapi hitungannya adalah lompatan hop, jadi ada 8. Ada 8 hop yang akan kita lalui. Nih, mulai dari address internal dulu gitu kan ya, masuk ke routernya, kemudian ke gateway, masuk ke internal lagi, terus begitu sampai ke IP apa ini, macam-macam ya, hingga nyampe ke tujuan. Ini tujuannya 127 ini. Padahal IP aslinya itu ini, IP publiknya ini. Tapi untuk memperbanyak lagi, seperti yang kita bahas di jaringan komputer dasar itu akan dibahas ada namanya NAT, Network Address Translator, di mana di dalamnya dipasang beberapa virtual server yang menjadikan IP publik ini tidak limit, kan begitu. Nah, UIM.ID ini servernya ada di sini, ada di server dengan alamat IP 172. Nah, kita untuk dari 19 ini kan 192 ini kan laptop kita, laptop saya. Kita melakukan reset ke tujuan, kita akan ketahuan nih akan melalui beberapa lompatan gitu ya. Nah, ini adalah routing atau rute yang dibentuk dalam jaringan komputer. Ini bisa dicoba nih di rumah buat coba-coba gitu ya. Selain mencoba tools routing yang lebih kompleks, ini yang sederhana bisa kita coba. Oke, baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Barangkali ada pertanyaan dulu, silakan, karena ini masih ada waktu sekitar 20 menit lagi. Silakan ya. Barangkali ada pertanyaan, silakan disampaikan mengenai routing. Jangan lupa absensi melalui grup, screenshot kehadiran, tulis nama NPM. Untuk kelas D yang belum ada grupnya dikirim langsung ke saya, gak apa-apa dulu. Kelas D nanti insya Allah untuk kuliah offline-nya akan diikutkan ke beberapa kelas yang mungkin komunitasnya lebih kecil daripada kelas yang lain. Kelas D sangat sedikit sekali masih yang registrasi, atau mungkin kalau nanti ada susulan yang registrasi ya misalkan udah cukup satu kelas bisa kita adakan sendiri. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk materi pada siang hari ini. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Sudah cukup ya? Baik, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri dulu. Cukup ya, oke. Ya. Oke, kalau sudah cukup, saya akhiri pertemuan pada siang hari ini. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Sampai ketemu di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.